teman-teman, kami dari kelompok 4 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Keluarga Paralel 3 akan mempresentasikan materi sumber daya. Selamat menyaksikan. Baik, kita awali dengan definisi sumber daya. Sumber daya adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik dalam bentuk fisik maupun abstrak. Sumber daya dapat berupa bahan baku, energi, tenaga kerja, informasi, atau fasilitas yang mendukung aktivitas tertentu. Nah, ternyata sumber daya sendiri dikategorikan menjadi beberapa jenis nih teman-teman. Dimulai dari sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, sumber daya informasi, dan juga sumber daya waktu. Sumber daya memiliki peranan penting dalam kehidupan karena menjadi elemen utama untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti kebutuhan akan pangan, air, energi, dan tempat tinggal. Sekaligus juga mendorong aktivitas ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya modal, dan sumber daya alam. Selain itu, sumber daya juga mendukung peningkatan kualitas hidup melalui layanan pendidikan, kesehatan, dan teknologi, serta berperan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang. Jika kita berbicara dalam konteks sumber daya dan ekonomi, kerap kaitannya dengan manajemen. Manajemen sumber daya sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan ekonomi secara keseluruhan. Karena sumber daya terbatas, sehingga kita harus membuat pilihan yang bijak. Pilihan-pilihan ini seringkali melibatkan pertimbangan antara kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang, serta trade-off antara berbagai pilihan. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang atribut sumber daya. Ini dikategorikan menjadi 3 atribut utama, yaitu atribut afektif, atribut kognitif, dan atribut psikomotorik. Atribut afektif mencakup perasaan individu terhadap penggunaan sumber daya. Misalnya, seseorang mungkin merasa lebih nyaman untuk memberikan informasi pribadi kepada teman dekatnya dibandingkan dengan orang asing. Yang kedua yaitu atribut kognitif. Ini sangat berhubungan dengan pengetahuan dan pemahaman individu tentang penggunaan sumber daya. Misalnya, kemampuan untuk menganalisis situasi dan mengevaluasi pilihan yang ada. Ini merupakan bagian penting dari atribut kognitif. Yang ketiga yaitu psikomotorik. Ini melibatkan kemampuan fisik untuk merespons rangsangan mental. Misalnya, keterampilan koordinasi tangan dan mata saat menggunakan alat atau teknologi baru. Seorang pakar bernama Shelby Han telah mengemukakan teori sumber daya dan manfaat atau biasa disebut resource-based view, di mana teori ini menyoroti pentingnya sumber daya dan kapabilitas internal dalam mencapai keunggulan kompetitif, terutama bagi para wirausaha yang beroperasi dalam lingkungan yang penuh tantangan. Wirausaha perlu melakukan pemanfaatan sumber daya secara efisien yang mencakup memperluas sumber daya, melengkapi sumber daya, dan mencari sumber daya baru. Terdapat 2 aspek penting dalam alokasi sumber daya, yaitu utilitas dan aksesibilitas. Utilitas menekankan pentingnya optimalisasi penggunaan sumber daya dengan fokus pada efisiensi, pencapaian tujuan, dan manfaat ekonomi. Alokasi yang tepat dapat meningkatkan produktivitas dan menghindari pemborosan. Sedangkan, aksesibilitas berkaitan dengan sejauh mana sumber daya dapat diakses oleh masyarakat, yang juga dipengaruhi oleh biaya, lokasi, dan waktu. Semakin mudah aksesibilitas, maka semakin kecil biaya dan waktu yang diperlukan. Berikutnya, kita akan berbicara tentang pengambilan keputusan. Dalam konteks keluarga, hal ini mencakup beberapa aspek seperti keuangan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Proses ini melibatkan identifikasi masalah, memilih solusi terbaik, implementasi, dan evaluasi keputusan. Pengambilan keputusan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti individu dan juga situasi. Individu melibatkan nilai pribadi, kepribadian, dan kecenderungan terhadap risiko, sedangkan situasi merupakan kemampuan untuk mempertimbangkan pilihan, menghadapi tantangan, dan menerima risiko. Sekilas, kita juga akan mengulas terkait pendidikan, di mana sistem pendidikan yang baik bertujuan menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter kuat dan mampu berkontribusi terhadap masyarakat. Pendidikan berperan dalam pengembangan individu, pembentukan karakter, dan peningkatan sumber daya manusia. Menurut Syahrani Awe dan Kamil ML pada tahun 2022, budaya adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta manusia, yaitu seluruh tatanan cara kehidupan yang kompleks, termasuk di dalamnya terdapat pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat, segala kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai seorang anggota masyarakat. Persepsi budaya terhadap sumber daya merupakan cara pandang masyarakat terhadap sumber daya yang ada di daerahnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi budaya terhadap sumber daya yaitu nilai dan keyakinan, norma sosial, pengambilan keputusan, dan persepsi keadilan. Setelah berbicara tentang persepsi budaya, kita juga akan berbicara tentang sumber daya, keluarga, dan rumah tangga.
Keluarga merupakan unit terkecil dalam suatu tatanan sistem sosial yang terbentuk melalui perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan hidup bersama. Penting bagi suatu keluarga untuk mengelola sumber daya yang ada secara efektif agar tercapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Manajemen sumber daya yang tepat tidak hanya memperkuat hubungan dalam keluarga, tetapi juga membangun fondasi yang kuat bagi kehidupan keluarga yang lebih bahagia dan sejahtera. Berikutnya kita akan berbicara tentang konsumsi dan sumber daya. Menurut Kiptya tahun 2018, konsumsi merupakan pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga atau masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa pada periode tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Dalam pelaksanaannya, sangat penting untuk mengkampanyekan mengenai praktik konsumsi yang berkelanjutan, seperti melalui program 3R, Reduce, Reuse, dan Recycle, regulasi mengenai penggunaan kantong plastik, dan tren menggunakan produk yang berkelanjutan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penting untuk menerapkan strategi sumber daya. Strategi sumber daya dapat membantu memanfaatkan waktu, uang, dan tenaga secara efisien. Bagi individu, strategi ini mendukung pencapaian tujuan pribadi. Dan bagi keluarga, strategi ini mendukung perencanaan jangka panjang seperti pembelian rumah atau pendidikan anak-anak, mengurangi stres finansial, dan membangun kesejahteraan yang stabil. Mari kita menganalisis studi kasus mengenai optimalisasi waktu sebagai sumber daya keluarga. Dalam kasus keluarga dengan kedua orang tua bekerja penuh waktu, sering menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan tanggung jawab pekerjaan dan kehadiran dalam kehidupan anak. Waktu yang terbatas membuat orang tua kehilangan momen penting dalam perkembangan anak, seperti kata pertama atau langkah pertama yang bernilai emosional tinggi. Hal ini sering memicu perasaan bersalah karena pekerjaan yang mendukung kebutuhan finansial keluarga juga menciptakan jarak emosional dengan anak. Dilema ini memunculkan konflik batin bagi orang tua antara tanggung jawab profesional dan kebutuhan membangun kedekatan keluarga. Jika kita analisis, manajemen sumber daya keluarga yang efektif khususnya pengelolaan waktu sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga. Dengan menerapkan jadwal tetap untuk kebersamaan seperti family time pada malam hari atau akhir pekan, keluarga dapat memperkuat ikatan emosional. Aktivitas bersama ini mendukung perkembangan emosional dan sosial anak, meningkatkan kepercayaan diri, dan menciptakan hubungan positif dengan orang tua. Orang tua juga merasa lebih terhubung dengan keluarga yang membantu mengurangi stres dan meningkatkan kepuasan emosional. Pengelolaan waktu yang baik tidak hanya mempererat hubungan keluarga, tetapi juga mendukung kesejahteraan emosional seluruh anggota keluarga. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.